Anda kembali bersama kami di Inspirasi Ramadan. Saya masih bersama dengan Pak Hamdan Zulfa. Baik Pak Hamdan, dalam memutuskan suatu perkara, pastinya mungkin ada hal-hal yang tadi sudah Anda sampaikan. Namun sebagai umat muslim kita pun juga punya tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian Anda menggunakan cara tersebut juga untuk menenangkan diri atau memutuskan suatu perkara, misalnya mengerjakan sholat istikharah atau sebagainya begitu Pak? Iya, saya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang luar biasa, saya berusaha bangun malam. Bangun malam itu membuat ketenangan hati yang sangat luar biasa. Jadi dalam ketenangan jiwa dan ketenangan hati itu kita mendapatkan hidayah dan jalan keluar. Jadi bangun malam, tahajud, itu memberikan kekuatan jiwa pada kita yang sangat luar biasa. Baik, dan tapi itu pengalaman pribadi yang sangat luar biasa bagi saya. kalau dalam sehari-hari sendiri Pak, dalam aktivitas misalnya, kita harus melakukan aktivitas kita, kemudian juga kita harus beribadah. Apakah ini juga menjadi satu artinya tantangan tersendiri kah bagi Pak Hamdan untuk mengerjakan ibadah, kemudian memilih yang mana begitu, mengerjakan ibadah dulu atau harus bekerja dulu begitu Pak? Dua-duanya harus jalan. Tidak ada hambatan sama sekali. Dalam bulan puasa aktivitas saya biasa saja, seperti juga bulan-bulan yang lain. Kalau aktivitas kerja sama sekali tidak terganggu. Baik. Karena menjalankan ibadah puasa. Dan bagi saya sudah biasa karena saya biasa melatih diri untuk puasa di luar bulan Ramadan 2 hari dalam seminggu. Jadi itu hal yang sudah biasa dan puasa itu membawa ketenangan jiwa. Tidak terlalu berbeda begitu ya Pak ya. Kemudian kalaupun juga harus menahan lapar dan haus. Ya kalau itu biasa. Dalam hal menahan lapar dan haus itu biasa saja, tidak ada sama sekali. Baik, iya. Pak Hamdan, berbicara tentang tantangan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, adakah kemudian atau pernahkah Anda dalam akan memutuskan suatu perkara kemudian berhadapan dengan godaan, hasutan dari pihak-pihak tertentu, kemudian untuk secara subjektif memutuskan suatu perkara begitu Pak? Kalau godaan selalu saja ada. Ya. Ada orang menawarkan macam-macam. Tapi saya merasa terhina kalau ditawari apa-apa untuk memutuskan sesuatu sesuai kehendak dia. Saya yang merasa terhina. Karena itu saya bilang, sudahlah, kita berteman saja. Jangan saya diajak untuk seperti ini. Saya sampaikan begitu dengan sopan. Baik, berarti Bapak juga sudah punya satu prinsip kemudian yang Bapak pegang teguh begitu. Meskipun banyak hasutan dari pihak manapun. Meskipun apapun, ya. Yang paling penting saya memeriksa suatu perkara dengan benar. Kalau dia benar, walaupun itu teman saya benarkan. Kemudian kalaupun itu dia benar, walaupun pernah bermusuhan dengan saya akan benarkan. Jadi memutus suatu perkara itu harus dengan hati yang tulus dan jujur. Itu yang paling penting. Baik. Selama bulan puasa sendiri Pak, dari tahun-tahun kemarin sampai sekarang, adakah kemudian pengalaman yang menarik dari Pak Hamdan sendiri? Apakah mungkin dengan keluarga atau pengalaman masa kecil atau mungkin di tempat Anda beraktivitas Pak? Pengalaman apa ya? Mungkin sebagai Ketua MK atau pada saat menjabat sebagai Ketua MK, adakah kemudian hambatan atau ada rasa ya, yang pada lebih saat baik? sebagai Ketua MK ada dua situasi yang sangat saya menghadapi tantangan luar biasa, yaitu pada saat saya menjadi ketua di tengah krisis Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang sangat luar biasa dan sangat berat saya hadapi dan saya selalu berusaha untuk tenang, untuk tidak gerasak gerusuk gitu, tapi menyelesaikan setiap persoalan dengan suasana batin yang tenang gitu. Karena itu sangat membantu untuk menyelesaikan masalah, karena masalah pada saya itu begitu sangat luar biasa. Saya dikejar oleh media hampir saban hari, tapi saya berusaha untuk tidak untuk tidak terlalu mengumbar pernyataan. Karena yang paling penting bagi saya, Mahkamah MK menunjukkan bahwa dia bekerja secara baik dan memutuskan sesuatu dengan cara baik, pasti akan ada naik. kemudian upaya atau strategi khusus dari Pak Hamdan untuk kembali, artinya mengembalikan kredibilitas MK yang pernah jatuh begitu Pak, atau mungkin sudah tidak dipercaya oleh masyarakat? Tentu ada dan banyak sekali hal yang lakukan, ya. Terutama dalam penataan internal dan komitmen di antara hakim. Kita membangun kebersamaan yang luar biasa.
kita membangun mekanisme kerja yang memperkecil kecurigaan terhadap hakim. Karena curiga pasti selalu ada dan tidak mungkin kita hilangkan, karena bagi orang yang kalah pasti merasa bahwa saya dikalahin secara tidak benar. Kecurigaan itu pasti ada dan kami yakin sebagai hakim akan menghadapi risiko itu. Yang paling penting adalah bagaimana mengurangi kecurigaan itu. Tantangan terberatnya di mana Pak kira-kira kemudian? Kalau untuk artinya bahwa meminimalisir kecurangan ataupun kalau bisa tidak ada kecurangan dan nama MK bisa kembali diterima masyarakat dengan baik begitu. Ada dua. Ya. Yang pertama adalah melayani masyarakat dengan baik. Ya, satu. Kemudian yang kedua, memutuskan perkara dengan benar. Jadi itu dua saja. Jadi memutuskan perkara dengan benar dan melayani masyarakat dengan baik. Karena pengadilan itu adalah pelayanan. Pelayanan publik yang disediakan oleh negara untuk memberikan, menjatuhkan hukum atau memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Jadi manakala kita memberikan keadilan dalam satu perkara, itu pasti masyarakat akan memberikan, akan respect terhadap pengadilan. Baik. Itu yang, jadi kinerja berbanding sama dengan respect dari masyarakat. Ada harapan kemudian dari Pak Hamdan sendiri ke depannya untuk konstitusi kita dan bagaimana kemudian hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga hukum seperti MK dan beberapa lembaga hukum lainnya? Yang paling penting adalah bagaimana membangun kepercayaan. Itu yang membangun kepercayaan ini butuh dua sikap. Sikap yang pertama, sikap profesional dari para penegak hukum. Mulai dari tingkat dengan seluruh tingkatan sampai kepada hakim. Profesional, bekerja dengan jujur. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan masyarakat bahwa hakim itu memutuskan dengan benar. Tapi membangun kepercayaan masyarakat itu berkaitan erat dengan komitmen dan profesionalitas dari institusi peradilan. Karena itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saling berkaitan ya Pak? Saling berkaitan. Karena itu mari kita sama-sama menghormati lembaga peradilan. Para pihak berperkara dengan jujur gitu, karena ada juga para pihak yang tidak jujur. Misalnya mengajukan dokumen palsu, saksi palsu, atau saksi juga yang menerangkan suatu kadang dengan tidak adil, menerangkan untuk keuntungan yang dia belanya. Iya, betul. Jadi penegakan keadilan itu berkaitan dengan banyak sekali aspek. Jadi kalau saksinya palsu dan hakim tidak bisa menelusuri apa palsu apa tidak, itu akan memutuskan perkara itu bisa dengan salah. Oke, baik. Jadi baik. karena itu dalam Al-Quran, dalam Islam itu ditegaskan betul bahwa jadikanlah jadikanlah kalian menjadi saksi yang adil, hatta terhadap kerabat dan keluargamu. Jadi dalam Islam itu luar biasa, Baik. memberikan panduan bagaimana menegakkan keadilan. Berarti kita juga harus sudah bisa menegakkan keadilan bagi diri sendiri juga ya Pak, yang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kemudian. Itu salah satu aspek yang sangat penting. Iya, baik. Terima kasih Pak Hamdan sudah berbagi cerita bersama kami di Inspirasi Ramadan. Pemirsa tetaplah bersama kami, setelah azan maghrib nanti Anda bisa menyimak Prime Time Talk yang akan mengangkat tema awal kecurangan Pilpres. Tetaplah bersama kami.